Ketika adikku pulang bab 9. Belum lama sih, ada sekitar beberapa bulan aku kenal karena dia menantu Pak Wijaya. Kok aku masih kurang percaya ya? Aku mencoba menyusun kalimat lagi, bertanya sejauh apa mereka saling mengenal. Akan tetapi Bang Agam bangun karena lupa sudah berjanji akan bertemu seseorang. Dia segera berganti pakaian, lalu pamit padaku tanpa menunggu jawaban. Ih, Bang Agam menyebalkan. Aku merengut karena kesal. Seandainya aku punya ponsel, pasti aku akan mengganggu dia, tidak peduli sepenting apakah pertemuannya. Tiba-tiba Astri membuka gorden lalu berucap, "Ibu, aku lupa tadi kata Tante Rima main ke sana katanya. Tante bikin bakso." "Oh, sekarang nak?" "Iya, Bu. Ayo kita ke sana. Daripada jengkel dari rumah, lebih baik aku ke rumah Rima. Untung saja rumah iparku itu dekat, jadi kami bisa jalan kaki pergi ke sana." Suasana kampung sudah sepi, padahal baru jam setengah 8. Tidak ada aktivitas anak muda yang bermain gitar atau sekadar bermain kartu. Setelah mengaji ba'da maghrib selesai, dilanjut dengan salat isya berjamaah. Para pemuda pasti sibuk diam di rumah atau main entah kemana. Saat aku memasuki pintu rumah Rima, di sana sudah ada ibu dan bapak. Aku sedikit memaksakan senyum. Hatiku masih kesal gara-gara tadi. Bisa-bisanya ibu berkata demikian. Kak Asih sudah datang. Ayo mainnya sama kakak aja," kata ibu. Salsa dengan gembira menghampiri Asti, lalu mengajaknya bermain di kamar. Aku duduk di samping ibu, beliau tengah membereskan mainan salsa. "Mbak, Bang Agam mana?" tanya Alan. "Paling ke tempat Pak Wijaya, dia kan kalau nyuruh kerja nggak lihat waktu," timpal bapak. Belum juga aku menjawab, beliau sudah menyela saja. Akan tetapi benar juga sih. Akhir-akhir ini Pak Wijaya meminta Bang Agam datang tidak kenal waktu. Jam berapapun suamiku harus datang. Gak tahu Lan, tadi dia buru-buru pergi. Belum juga Mbak tanya mau kemana. Mungkin benar kata Bapak Mbak, Bang Agam pasti ke rumah Pak Wijaya. Aku mengangguk ragu. Sejujurnya aku menaruh curiga. Mana mungkin bertemu Pak Wijaya pakaiannya sangat rapi. Mbak Risa, temenin ibu ke dapur yuk, kita bantuin Mbak Rima. "Ya Bu." Akhirnya aku dan ibu ke dapur. Di sana tidak ada Rima. Loh, kemana dia? Panci di atas kompor yang menyala sudah terdengar berbunyi. Mungkin kuahnya sudah panas. "Agam gak bilang sama Mbak mau pergi kemana?" tanya ibu tiba-tiba. "Enggak Bu, dia tiba-tiba pergi padahal sedang ngobrol denganku," keluhku lirih. Baru kali ini ibu bicara menggunakan hati. Bukannya ibu mau ikut campur, tapi Mbak harus hati-hati, jangan sampai Agam berpaling. Aku terdiam seketika, menatap mata ibu. Sorot matanya begitu teduh, tidak seperti biasanya. Biarpun Agam anak ibu, jika dia bersalah, ibu gak akan segan-segan memarahinya. Apalagi kalau sampai dia ketahuan selingkuh. Ibu akan pukul dia, ibu paling gak suka sama orang yang berkhianat. Ada nada emosi yang jelas terdengar. Hatiku mendadak menghangat saat mendengar pembelaan ibu. Ternyata benar, seburuk-buruknya seseorang pasti menyimpan kebaikan dalam dirinya. Begitupun dengan ibu mertuaku. "Mbak jangan santai aja, harus bergerak cepat. Kalau butuh bantuan panggil ibu." Aku tersenyum, haru menyeruak ke dalam hatiku. Meskipun aku sering sakit hati oleh ucapan beliau, tetapi kali ini membuktikan seorang ibu tetaplah ibu, akan membela anaknya jika disakiti. "Terima kasih Bu, aku akan berusaha menyelesaikannya sendiri." Ibu menyunggingkan senyum, lalu tidak berapa lama Rima datang. Katanya dia habis dari kamar mandi, pantas saja tidak ada. Kami bertiga meracik bumbu bakso, setelah selesai kami bawa ke ruang keluarga. Rasanya kurang lengkap tanpa kehadiran suamiku. Entah kemana dia. Bakso yang sedang kukunyah terasa sulit untuk ditelan. Hatiku tidak tenang sebab Bang Agam tak biasanya bersikap seperti ini. Acara makan bakso selesai. Aku dan Rima mencuci perabotan yang kotor. Akan tetapi pikiranku tetap saja melayang kepada Bang Agam. Jika dia selingkuh, apa harus aku lakukan? "Mbak kenapa? Aku perhatikan sering melamun," tanya Rima. "Mbak gak apa-apa kok Rim. Kalau ada masalah cerita saja sama aku Mbak." Aku meyakinkan Rima kalau aku tidak apa-apa.
Tidak baik jika aku cerita tentang kecurigaanku, sebab belum terbukti benar, yang ada nanti malah fitnah. Apalagi ini tentang suamiku sendiri. Setelah pekerjaan mencuci selesai, aku dan Rima kembali ke ruang keluarga. Waktu sudah hampir jam 9 malam. Aku memujuk Asti untuk pulang, tetapi tiba-tiba saja Bang Agam datang lalu mengucap salam. "Dari mana kamu pergi gak bilang sama istri?" sentak ibu. Semua mata memandang ke arah ibu. Mungkin mereka terkejut pun denganku. Aku pergi ke rumah Pak Wijaya, Bu," jawab Bang Agam gugup. Dia segera mencium tangan bapak dan ibu. "Jangan bohong kamu," tuding ibu. Beliau masih sewot. "Beneran, Bu, aku gak keluyuran kemana-mana. Besok anaknya akan pindah ke rumah itu, jadi Pak Wijaya memintaku untuk ke sana mengecek segala keperluan anaknya," jelas Bang Agam. "Awas aja ya kalau sampai kamu bohong. Mau kemanapun dan bertemu dengan siapa, kamu harus bilang sama Mbak Risa. Dia khawatir sama kamu, Agam." Ibu memberikan ceramah tak berkesudahan kepada Bang Agam. Aku merasa kasihan melihatnya. Masih capek, sudah kena marah. "Mbak, suamiku malah menahan tawa. Coba deh lihat," Rima berbisik. Kulirik Alan. Ya, dia memang tengah menahan tawa. Mungkin merasa lucu melihat abangnya dimarahin seperti anak kecil. Bapak hanya diam, beliau tidak menyela. Aku tahu pasti bapak takut kena semprot juga. Wanita kan memang begitu. Jika sedang marah tidak boleh diganggu, apalagi dibantah. "Ibu, aku mau pulang dulu. Kasihan Asli sudah ngantuk," ucapku. Ibu menoleh lalu menjawab, "Kalau suami kamu pergi gak bilang-bilang lagi, lapor sama ibu." Aku tersenyum samar, bingung harus menanggapi bagaimana. "Ya sudah, kasihan Asti, besok sekolah kan?" tanya ibu. Aku mengangguk, lalu aku dan Bang Agam berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Asti langsung masuk ke kamar pun denganku dan Bang Agam. Dia mengganti baju dengan kaos oblong, lalu merebahkan dirinya di sampingku. Aku berpura-pura memejamkan mata. Hangat napas Bang Agam begitu terasa. Aku yakin dia tidur menghadap ke arah wajahku. "Aku tahu kamu belum tidur. Maafin aku ya, tadi aku sangat buru-buru, Dek," ujar Bang Agam. Aku diam saja, masih kesal dan tak ingin menjawab. "Aku sudah janji sama Pak Wijaya, malah kelupaan. Aku gak akan melukai hatimu, Risa." Aku langsung membuka mata saat mendengar Bang Agam menyebut namaku. Biasanya lelaki itu tengah serius. "Aku sangat mencintai kamu. Aku yakin kamu pasti merasakan itu. Maafkan aku ya." Bang Agam mendekat, lalu menenggelamkan kepalaku ke dadanya. Aku menangis tanpa suara. Ungkapan cintanya mengapa terasa sakit. Setelah selesai dengan pekerjaan rumah, pagi ini aku akan mengantar ibu ke pasar. Katanya beliau akan mengadakan acara arisan di rumah. Aku diminta membantunya memasakkan seliwet serta lauknya. Tadinya akan diantar bapak menggunakan mobil, tetapi beliau sudah pergi untuk membeli macam-macam pupuk. Akhirnya ibu meminta tolong padaku, ingin mengajak Rima, katanya kasihan sedang sibuk membantu Alan. Aku pernah meminta kepada adik Bang Agam itu untuk bekerja di konveksi, tapi tidak ada lowongan lain selain menjahit. Aku tidak bisa, mau belajar pun tidak ada gurunya. Kata Alan, pegawai jahitnya dari luar semua. Sesampainya di pasar, ibu membeli banyak sayuran serta daging. Tidak lupa bahan-bahan untuk membuat aneka kue basah. Tas belanja ibu sampai penuh. "Mbak, ibu belum sarapan, tolong beli makanan ya." "Mbak udah sarapan belum?" tanya ibu. "Belum, Bu." Ibu memberikan uang 50.000 untuk membeli makanan. Aku bergegas menuju penjual kue-kue basah, sedangkan ibu menunggu di dekat parkiran. Tidak ada 5 menit, aku sudah kembali menemui ibu. Beliau langsung melahap risol pun denganku. "Risa, kebetulan sekali kita bertemu di sini," sapa Mita. "Iya, Mit, kamu belanja juga?" Aku dan Mita saling memeluk serta mencium pipi. Tidak lupa Mita mencium tangan ibu sambil memperkenalkan diri. "Apa Agam ada di rumah, Riz? Aku ingin bertemu." Seketika hatiku nyeri. Untuk apa Mita bertemu dengan Bang Agam? Bukannya sejak pagi suamiku sudah pergi. Kira dia ke rumah Pak Wijaya. "Untuk apa bertemu anak saya?" nimpal ibu ketus. "Untuk mengobrol masalah pekerjaan, Bu," Mita menjawab seramah mungkin. "Kan bisa ditelepon suruh Agam menghampiri kamu di tempat kerja." Ibu benar-benar menunjukkan sikap tidak ramah di depan Mita.
Aku menjadi tidak enak hati, walau bagaimanapun sekarang Mita bosnya Bang Agam. Mit, sebaiknya kamu telepon Bang Agam saja, soalnya sejak pagi tadi dia sudah keluar. Aku kira ke rumah kamu. Oh, jadi kamu anaknya Pak Wijaya? Ibu menyela masih sewot. Iya Bu, saya menantu Pak Wijaya, sekarang menempati rumah papa yang diurus Agam. Saya hanya ingin memperingatkan kamu saja, jangan pernah macam-macam dengan suami orang, paham? Sungguh, aku sangat malu saat ibu berkata demikian. Padahal aku tidak pernah bercerita tentang Mita sedikit pun kepada ibu. Apalagi soal kedekatannya dengan Bang Agam. Mbak, yuk kita pulang. Ibu sudah berjalan duluan. Aku meminta maaf kepada Mita atas sikap ibu. Aku pun bingung mengapa ibu marah sekali saat tahu Bang Agam sering pergi tanpa alasan jelas. Untungnya Mita mengerti dan tidak apa-apa. Saat diangkut, ibu mewanti-wanti agar aku hati-hati dengan Mita. Katanya siapapun bisa saja selingkuh karena adanya celah untuk mereka dekat. Aku mengangguk saja, tidak ingin membantah. Bang Agam, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari aku? Assalamualaikum, halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama Fenalita Archip. Saya penulis cerita ketika adikku pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya. Yang pertama itu yang berjudul Ketika Duda Jatuh Cinta. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman. Kalau suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Rita Archip. Terima kasih.